Halo Sobat Tani semuanya dan para milenial penggiat pertanian dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda bisa mengakses channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu berbahagia dan tetap bersemangat walaupun situasi masih dalam suasana pandemi COVID-19. Karena sesungguhnya penyakit akan mudah timbul karena ketidakselarasan antara fisik, pikiran, dan nafas yang dapat menyebabkan stres yang memicu tubuh untuk membentuk hormon kortisol yang akan menekan sistem kekebalan tubuh dan mengacaukan semua sistem yang ada di tubuh kita. Karena sesungguhnya kekebalan tubuh adalah benteng pertahanan dari tubuh kita. Baik Sobat Tani semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Andalan TV. Dan masih bersama saya, Dahlan Suhanda. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pertanian secara umum dengan topik pembahasan keajaiban mikroba baik terhadap tumbuhan. Namun sebelum lanjut, saya mohon dukungan dari Anda agar channel ini bisa berkembang sehingga saya lebih termotivasi untuk membuat video terbaru yang lebih menarik buat Anda dan yang lainnya dengan cara klik tombol like, subscribe, serta lonceng notifikasinya, dan jangan lupa komentarnya dan share ke teman-teman Anda. Baik, terima kasih atas dukungannya dan selanjutnya saya mau mengajak Anda untuk mengikuti lebih lanjut pembahasan ini. Keajaiban mikroba baik terhadap tumbuhan. Keajaiban mikroba baik ini telah dibahas oleh Profesor Dr. Hiromi Shinya MD dalam bukunya Microbes Factor atau Mujizat Mikroba yang sangat terkenal. Beliau adalah seorang dokter bedah umum, ahli gastroenterologi di Amerika Serikat. Tapi beliau kelahiran Jepang yang dikenal dengan teori kesehatannya tentang pengobatan holistik dan juga penulis sejumlah buku yang fenomenal di dunia kesehatan yang sangat laris bukunya, diantaranya The Miracle of Enzyme atau Mujizat Enzim dan Keajaiban Mikroba atau Microbes Factor. Mikroba adalah makhluk super mini berupa jasad renik yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala, hanya bisa dilihat oleh alat mikroskop. Mikroba sendiri terdiri dari bakteri dan fungi yang keberadaannya di semua tempat, baik di darat, di air, udara, di tumbuhan, hewan, manusia, dan semua makhluk hidup. Tanpa ada mikroba maka kehidupan ini tidak akan pernah ada. Seperti yang kita lihat di sini pada tanaman serewangi ini, tampak sehat dan subur, padahal medianya hanya pasir uruk tanpa tambahan kompos dan pupuk anorganik sama sekali. Hal ini disebabkan karena aktivitas dari jutaan mikroba baik yang mendominasi pada media tanam yang bersimbiosis di perakaran tanaman serewangi ini, yang memang dikondisikan untuk memupuk dirinya sendiri dan mempertahankan dirinya sendiri dari serangan hama dan penyakit.
Dan secara alami tanaman serai wangi ini memang sudah bersimbiosis dengan jutaan mikroba baik di prakarangnya. Jadi dimanapun ditanam, bahkan di tempat ekstrim sekalipun, tetap akan tumbuh dengan baik. Karena mikroba baik ini adalah pabrik pupuk yang hidup. Karena mikroba mampu mengubah lingkungan sesuai dengan syarat tumbuh kembangnya mikroba. Di mana syarat tumbuh kembangnya mikroba ini otomatis sudah sesuai dengan syarat tumbuh kembangnya tanaman simbiosisnya. Jika mikroba baik yang mendominasi pada media tanam, dapat dipastikan kesehatan dan kesuburan tanaman akan selalu terjaga. Demikian juga halnya dengan tumbuhan lainnya ataupun hewan dan manusia. Jika mikroba baik yang mendominasi dalam tubuhnya, dapat dipastikan kesehatan akan selalu terjaga dengan baik. Karena secara alami mikroba baik dengan sifat biotiknya akan mengeluarkan zat kimia tertentu berupa enzim yang dapat menangkal kuman penyebab penyakit dan menetralisir racun. Baik sobat tani semuanya, selanjutnya ada beberapa keajaiban dari mikroba baik ini. Di antaranya yaitu mikroba bekerja secara spesifik. Hanya akan bekerja pada substratnya saja, sesuai dengan jenisnya. Jika menemukan medianya, baru akan hidup dan bekerja. Jika bukan medianya atau substratnya, maka mikroba tersebut akan tidur atau dorman. Misalnya dari jenis mikroba bioremediasi, hanya akan mengurai racun. Kalau ketemu racun, maka akan bekerja, mengurai dan menetralisir racun. Tapi ketika racunnya habis dan selesai terurai, maka akan tidur dan dorman kembali. Jadi bakteri bioremediasi substratnya adalah racun. Hanya spesifik akan mengurai racun dimanapun dia ditempatkan. Baik dia ditempatkan pada lahan pertanian yang sudah menumpuk residu kimianya, atau ditempatkan pada pencernaan hewan ternak, ataupun ditempatkan pada pencernaan manusia, ataukah ditempatkan pada lingkungan yang tercemar, seperti tumpahan minyak di laut dan lain-lain, tetap akan mengurai racun, bukan yang lainnya. Sedangkan mikroba jenis lainnya, substratnya juga berbeda, seperti jenis fungi selulotik, Saccharomyces, hanya akan mengurai selulosa dimanapun dia ditempatkan, tetap akan mengurai selulosa. Seperti yang sering kita lihat pada pembuatan tape, ragi akan mengubah atau memecah karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Jadi semua mikroba baik selalu memberikan dampak baik terhadap kesehatan dimanapun mikroba baik itu ditempatkan. Jika ditempatkan di lahan dan mendominasi lahan, maka lahannya akan sehat dan subur. Jika ditempatkan pada pencernaan hewan ternak dan mendominasi, maka ternak tersebut akan sehat dan pertumbuhannya lebih cepat. Demikian juga jika ditempatkan pada pencernaan manusia dan mendominasi, insya Allah kesehatan akan selalu terjaga dengan baik, seperti yang kita lihat pada tanaman serai ini, sehat dan subur.
Saya sendiri sudah 9 tahun ini rutin mengkonsumsi mikroba baik atau lazimnya disebut dengan probiotik. Saya selalu berusaha agar mikroba baik yang selalu mendominasi di dalam tubuh saya, di pencernaan saya. Dari semenjak mengetahui dari keajaiban mikroba baik ini, sejak tahun 2012 yang lalu, yang sebelumnya saya sering sakit-sakitan dan beberapa kali masuk opname di rumah sakit. Dan syukur Alhamdulillah selama 9 tahun ini, sejak mengenal mikroba baik dari tahun 2012 hingga sekarang tahun 2021, Alhamdulillah nggak pernah lagi sakit. Dan setiap harinya saya mengkonsumsi mikroba baik atau probiotik. Karena saya yakin sepenuhnya dengan keajaiban mikroba baik ini mampu menjaga kesehatan saya. Maka saya wajib konsumsi probiotik setiap hari agar selalu mendominasi dalam sistem pencernaan saya dan tubuh saya, agar kesehatan saya selalu terjaga dengan baik. Oke, demikian dulu pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat Anda dan yang lainnya, dan terima kasih atas kunjungan dan dukungannya, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.